Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji dan syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita taufik hidayah dan inayahnya sehingga kita bisa kembali dapat berkumpul di majlis yang mulia ini, di majlis yang penuh barakah ini. InsyaAllah pasti dosa-dosa kita diampuni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga salawat dan salam kita haturkan kehadiran junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga, sahabat, kerabat dan seluruh pengikut beliau hingga hari kiamat. Amma ba'du. Ibu-ibu majelis ta'lim Sulamut Taufiq yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kembali lagi di pelajaran kita. Di pertemuan sebelumnya sudah ada kita bahas tentang sifat wujud, sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu sifat wujud sudah kita bahas. Wujud itu artinya ada, mustahil tiada, dan amalan daripada sifat wujud itu adalah selalu ingat lawan Allah. Mudah-mudahan kita ditolong Tuhan ingat lawan Allah. Amin. Kenapa Pak Ai? Kita hari ini kita mengisah-ngisahkan tentang Allah Ta'ala pulang, dengan harapan apa? Mudah-mudahan Allah Ta'ala ini sidin dikisahkan, sidin disambat-sambat. Mudah-mudahan senangnya Allah Ta'ala lawan kita, dosa-dosa kita diampuni sidin. Amin. Mudahan senangnya Allah Ta'ala lawan kita, Allah matikan kita husnul khatimah. Surah yang paling mulia di dalam Al-Quran itu adalah surah Al-Ikhlas. Padahal surah Al-Ikhlas itu sedikit aja, qul huwallahu ahad, sedikit aja surahnya. Tetapi surah Al-Ikhlas itu menjadi surah yang paling mulia di dalam Al-Quran. Kenapa? Karena surah Al-Ikhlas itu full mengisahkan tentang Allah Ta'ala. Ayat apa yang paling mulia di dalam Al-Quran? Ayat yang paling mulia di dalam Al-Quran itu adalah ayat kursi. Nah, Allahu la ta'ala. Kenapa ayat kursi menjadi ayat yang paling mulia di dalam Al-Quran? Karena ayat kursi mengisahkan tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ilmu apa yang paling mulia? Ilmu yang paling mulia itu adalah ilmu tauhid. Makanya awal-awal kita dilajari mulai kanak anak ilmu tauhid berdahulu. Sebab dari ilmu tauhid ini kita belajar siapa Tuhan kita, siapa yang kita sembah. Sebelum kita sembahyang kita mesti tahu dulu siapa yang kita sembah. Ilmu tauhid menjadi ilmu yang paling mulia. Kenapa? Karena ilmu tauhid itu adalah ilmu mengisahkan tentang Allah Ta'ala. Kayak Allah Ta'ala, bagaimana sifat-sifatnya, ilmu mengenal Allah Ta'ala. Kemudian hati pula. Hati siapa yang paling mulia? Bukan nang duduk di mukanya. Hati yang paling mulia adalah hati yang isinya ingat lawan Allah Ta'ala. Setiap detak jantungnya Allah, Allah, Allah. Itulah hati yang mulia. Karena isinya Allah Ta'ala, maka segala sesuatu itu menjadi mulia. Sama kita pada hari ini mengisah-ngisah Allah Ta'ala. Mudah Allah Ta'ala hidup dengan harapan mudahan kita di sisi Allah Ta'ala menjadi mulia. Amin. Kemudian yang sifat Allah yang kedua, sifat qidam. Sudah kita bahas. Qidam artinya sedia, mustahil daharu.
Amalan daripada sifat qidam itu adalah syukur lawan Allah Ta'ala. Sudah kita bahas. Kemudian kita masuk ke sifat Allah Ta'ala yang ketiga, namanya adalah sifat baqa. Sifat baqa itu artinya adalah kekal. Jadi Allah Ta'ala itu kekal. Arti kekal kada mau mati. Allah Ta'ala itu kada mau mati. Jadi Allah Ta'ala, kita semalam sudah belajar sifat qidam. Qidam itu artinya sedia. Sedia itu sudah ada, artinya Allah kada awal. Sekarang kita belajar sifat baqa, kada akhir, artinya Allah kada mau mati. Kenapa Allah Ta'ala kada mau mati? Karena hidupnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu dengan zat sidin. Dengan zat sidin. Beda lawan kita. Lawannya kita hidup ya kita nih, tapi hidupnya kita dengan ruh. Dengan ruh. Berruh itu yang maulah mati. Makanya Allah tegaskan di dalam Al-Quran, kullu nafsin dha'iqatul maut. Siapa aja yang berruh, manusia kah, binatang kah, jin kah, siapa aja pasti mati. Mati. Allah Ta'ala kada berruh, makanya Allah Ta'ala kada mau mati. Kita hidup dengan ruh, karena mati itu kan keluar ruh. Di dalam kitab Darul Barzakh, ngeri kitabnya adalah Darul Barzakh. Di dalam kitab Darul Barzakh itu ada disebutkan ruh itu dibagi menjadi dua. Yang pertama ada ngarannya ruhul yaqazah. Ruhul yaqazah itu apabila keluar ketika kita guring. Ketika kita guring, yang keluar itu adalah ruhul yaqazah. Makanya kita mimpi macam-macam. Lagunya sebelum guring kita bagus, berwudu, mengaji umpamanya, insya Allah mau tuh mimpi yang bagus-bagus, ke mimpi orang soleh. Tapi lagunya sebelum guring kada mengaruan, iya nang mimpi di kepung hantu. Hantu membarat sorongnya kau buka. Yang kedua ada ngarannya ruhul hayat. Ruhul hayat ini lamunnya keluar ya nang bandar hijau di muka rumah, tulisannya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mudah-mudahan kita sehat panjang umur, amin. Jadi hidupnya Allah Ta'ala itu kada berruh, makanya Allah Ta'ala kada mau mati. Allah Ta'ala itu kekal abadi selama-lamanya. Dan bukan juga Allah Ta'ala itu ibqa. Ibqa itu apa? Ibqa itu artinya dikekalkan. Seperti surga umpamanya. Allah Ta'ala itu bukan dikekalkan. Allah Ta'ala itu baqa, bukan ibqa. Ibqa itu artinya dikekalkan. Ini ada makhluk Allah Ta'ala, ciptaan Allah Ta'ala. Yang dicipta Allah Ta'ala berarti ada awal. Yang dicipta Allah Ta'ala tapi dikehendaki Allah Ta'ala kekal abadi, biarnya kiamat kada mau hancur. Ujar Imam As-Sayuti, ada 8 ciptaan Allah Ta'ala yang dicipta Allah Ta'ala tapi dikehendaki Allah Ta'ala kekal abadi. Ada 8. Yang pertama adalah arash. Arashnya Allah Ta'ala. Kayak apa ganalnya arash, kayak apa bentuknya itu arash, kayak apa macamnya itu arash, kita kada wajib mengetahui. Nah wajib bagi kita mengimani bahwasanya arash itu ada. Sebagaimana di dalam Al-Quran, wa huwa rabbul arsyil azim. Ialah Allah yang memiliki arash yang agung. Arash semenjak Allah ciptakan, arash ini dikehendaki Allah Ta'ala kekal abadi selama-lamanya. Kemudian yang kedua namanya adalah Al-Kursi. Kursi. Kayak apa ganalnya itu kursi, kayak apa bentuknya itu kursi, apakah nang kayak kursi macam kita atau kayak apa, wallahu a'lam, nang tahu hanya Allah. Kita kada dituntut untuk mengetahui lebih dalam itu kursi, tapi kita wajib mengimani kursi itu ada, sebagaimana di dalam Al-Quran, wasi'a kursiyyuhus samawati wal arda. Kursinya Allah Ta'ala itu meliputi langit dan bumi. Kursi semenjak Allah ciptakan, kursi itu dikehendaki Allah Ta'ala kekal abadi.
Kemudian yang ketiga adalah al-qalam. Al-qalam ini lamunnya bahasa kita iya pensil, petlot, pena. Pensil atau pena. Tapi yang dikehendaki al-qalam di sini ialah nun wal qalami wa ma yasturun. Kayak apa itu qalam? Kayak apa bentuk itu qalam? Kita kada dalam tahunya. Tapi kita wajib mengimani al-qalam itu ada. Kemudian yang keempat yaitu adalah lauhul mahfuz. Lauhul mahfuz ini ya di situ ditulis takdir-takdir seluruh manusia mulai sebelum inya lahir, apabila inya lahir, kayak apa rezekinya, siapa-siapa lakinya. Banyak. Siapa sih jodohnya? Nah, jangan siapa-siapa banyak. kalau baik. Laki banyak, lebih banyak sih. Nah, jadi di lauhul mahfuz itu dicatat seberataan takdir kita, rezeki kita, jodoh kita, bahkan kematian kita di situ tertulis di mananya, kapannya. Nah, lauhul mahfuz semenjak dicipta Allah Ta'ala, lauhul mahfuz dikehendaki Allah Ta'ala kekal abadi. Kemudian yang kelima yang kekal abadi yaitu adalah surga. Mudahan kita menjadi ahli surga, amin. Mudahan kita seberatan menjadi penduduk surga, amin. Angkat tangan yang hendak lakas masuk surga. Banyak ya. Alhamdulillah. Jalan tadi angkat tangan yang hendak lakas masuk surga. Tapi ke surga. Oh, kalau Minanto ada aja di sini nang bujang. Oh, lakian. Kemudian yang ke berapa tadi? Ke-6 belang. Ke-6 yaitu adalah neraka. Nah, mudahan kita jangan sampai masuk neraka inilah. Mudahan dosa kita diampuni Allah. Kemudian yang ke-7 yang kekal abadi semenjak Allah cipta yaitu adalah ruh kita. Ruh ini lawas sudah diciptakan Allah Ta'ala. Tapi karena ada masanya inya masuk ke dalam jasad. Saat ini buktinya kita hidup, saat ini ruh kita ada di dalam jasad. Karena ada masanya karena ruh ini keluar pada jasad kita. Ada karena masanya kita ini yang dudukan ini panjang kada ada lagi ada kena. Bujuran. Ya kata ada kali sini nak ada pecahan mati sampai kiamat. Ada kan masanya bukan pian ni kada ada lagi. Sama ulun ni juga. Tapi ulun ni barang aja panglila terserah aja mati ni hendak pian badulu ulun badudi. Terserah. Atau sebaliknya ulun badudi pian badulu. Nah, ini. Kita nih pasti mati ada. Pasti mati kita nih. Sama ya juga kayak arwah kita, arwah datuk kita, arwah abah mama kita bahari. Mereka pun pernah merasakan masa-masa remaja. Ya kalau pacaran ya. Mereka pun pernah merasakan kawin. Jadi itu pulang pak anak kita, jadi abah, jadi mama. Ya Allah. Begitu pulang anak pulang kawin, bacucu pulang lalu sidin menjadi kai menjadi nini, imbah menjadi kai nini, bah itu bang dato, bah jadi dato bang. Ada ayo segera bebulik pulang, segera panjang umur bebulik ke kawin pulang. Kan susunannya bayi, remaja, kawin, jadi abah, jadi kai, mati, sebelum mati jadi kai, bebulik pulang ke bawah, kawin pulang. Kawin akan bang si kai. Napa jangan lagu krisu itu?
Akan datang hari mulut dikunci, kata tak ada lagi. Akan datang masa tak ada suara dari mulut kita. Aja crazy. Itu bujuran tuh artinya mati. Ya Allah, kada lagi suara kita, kada lagi bepandiran yang kayak ini kita. Habis sudah. Kemudian apa kedelapan lah, kedelapan yaitu yang dikekalkan Allah Ta'ala ngarannya al-budzambi, ngarannya al-budzambi. Tadi 7 ruh, kedelapan ulang. Yang ketujuh tadi roh. Nang kedelapan al-budzambi. Al-budzambi ini adalah tulang kecil yang berada di belakang awak kita di bagian sulbi tiap-tiap manusia. Tulang ekor lah, tulang ujung sulbi kita aja. Nah, ada masing-masing ada bisi. Nah, itu semenjak Allah ciptakan al-budzambi, tulang ekor, tulang rusuk, tulang kecil yang berada di sulbi tiap-tiap masing-masing manusia. Nah, hingga kecil di ujungan itu kadang mau hancur tuh, walaupun mati umpamanya meledak di pesawat, nauzubillah min dzalik, inilah hancur jadi habu. Nah, kadang mau hancur al-budzambi itu aja. Nah, dari situ kena diciptakan Allah Ta'ala ulang kita. Apa? Ini sakit. Wallahu a'lam, baru tahu lah. Yang pertama adalah harash, yang kedua kursi, yang ketiga kolam, yang keempat lahul mahfuz, yang kelima surga, yang keenam neraka, yang ketujuh ruh, yang kedelapan al-budzambi tadi, tulang ekor, tulang rusuk. Nah, inyakan manusia ini seberataan kena munnya masuk di dalam kubur hancur kena kita nih. Jadi kita kada kawa sombong di dunia kayak apa aja bungasnya, antak barat ada bersombong-sombong pokok koyo hancur yun nih masuk ke tanah. Nah, Apa yang disombongkan muha? Behimat bersombong-sombong lalu muha. Kira-kira bungas tu maulah hilang. Mau bungas tu hilang. Iya. Rabah di aspal, tepair sepal. Di bawah kada dingsok. Adakah kira-kira tepair sepal? Nah, manusia ini kan kita nih dalam kubur baca hancur. Tahu nih kita baca hancur nih lah. Ini kan jasad kita nih nang mewaris kena ulang. Ya Allah. Yang mewaris dari kita itu ruh kita yang mewaris malakal maut. Badan kita yang mewaris ular. Tulang kita yang mewaris tanah yang rawan hancur. Harta kita yang mewaris ahli waris kita, anak, bini atau laki kawin pulangnya. Nah, yang kemudian terakhir ialah amal kita. Nah, mudahan gini jangan ada yang mewaris. Amal kita siapa yang mewaris? Orang yang kita zolimi. Nah, mudahan jangan ada orang yang kita zolimi. Jadi kita kan tahu nih awak kita pacang dimakani ular, niat akan sedekah supaya jadi pahala. Lamunya talamak, teganal sedekahnya. Kita gayaan aja kita. Nah, ada yang kada mau hancur awak siden. Siapa? Yang pertama adalah para nabi-nabi. Itu dikehendaki Allah Ta'ala awak sidin kekal.
Ada mau hancur para nabi, para rasul, jasad mereka di dalam kubur utuh sama sekali kada hancur. Yang kedua adalah para syuhada, orang-orang yang mati berperang di jalan Allah, menegakkan agama Allah. Mereka meninggal dunia, jasad mereka itu utuh, ada mau hancur. Bahkan pernah terjadi banjir di pekuburan pemakaman Uhud, pemakaman sahabat yang meninggal di Uhud. Itu pernah banjir sehingga jasad mereka itu keluar, dilihati tetap utuh awak mereka, bahkan darah itu masih mengalir kayak nang anyar untuk berperang dah. Bukti jasad mereka itu dijagakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga yaitu jasadnya para ulama yang mengamalkan ilmu, ulama ul-amilin. Jasad mereka dikehendaki Allah taala itu. Pernah Said Maliki itu kuburan sini dibongkar. Ya kan biasanya di Arab Saudi itu lemunya kuburan itu sudah sampai setahun, itu biasanya dibongkar pulang untuk dipindah keluar tanah haram untuk dimasukkan jasad yang baru. Jadi pernah kuburan makam Said Maliki itu dibongkar, sekalinya dilihati jasad Sidin itu utuh, putih bercahaya bau harum semerbak luar biasa. Jadi jasad Sidin tetap aja di situ. Itulah bukti para ulama itu jasad mereka dijagakan Allah Taala. Pernah ada kiai di Arwani kalau kada salah, atau kiai yang di Banten itu kalau kada ingat ngaran Sidin. Sidin ini pimpinan tahfiz Al-Quran. Sidin ini kena kencing manis sehingga batis Sidin ini buruk, harus diamputasi. Lalu batis Sidin diamputasi, dikuburkan batis Sidin. Lalu beberapa bulan kemudian Sidinnya meninggal dunia. Ketika Sidin meninggal dunia, hendak dimasukkan ke kubur. Dari batis Sidin yang sudah dikubur itu diambil kembali, dibongkar kembali, sekalinya kuburan Sidin, batis Sidin itu tetap utuh seperti awal. Padahal mungkin lawas bertahun-tahun kira-kira. Lawas pas dibongkar, sekalinya tetap utuh, digabungkan pulang. Artinya jasad orang alim itu dijagakan Allah Ta'ala, dipelihara Allah Ta'ala kadang menghancur. Kemudian pulang yang keempat yaitu jasadnya orang-orang yang penghafal Al-Quran. Orang-orang yang menghafal Al-Quran, orang yang menjaga hafalannya dan mengamalkan isi kandungan Al-Quran, jasad mereka itu di dalam kubur utuh, tetap kada mau hancur. Itu dikehendaki Allah Subhanahu wa taala karena memuliakan kemuliaan Al-Qur'an yang ada di dalam dirinya. Ada mau hancur. Mudahan anak cucu kita barangnya menghafal Al-Qur'an, kita bertanda. Mudah-mudahan. Kemudian jasad yang kada mau hancur sebagaimana ada riwayat, yaitu adalah para muadzin yang mereka itu azan minimal selama 7 tahun. Mereka azan sama sekali hanya menuntut ridho Allah Ta'ala. Dia azan berkehendak mudahan Allah Ta'ala himung lawan aku, mudahan Nabi Muhammad himung lawan aku. Aku azan mudahan kena dikumpulkan Allah Ta'ala aku lawan rombongan Sayyidina Bilal, mudahan aku kena dikumpulkan Allah Ta'ala lawan rombongan para muadzin kena di dalam surga. Niatannya nanti itu digaji orang kayaknya azan atau kadakah, dibari orang kayaknya azan atau kadakah, tetap inya azan. Niatannya nanti itu inya azan selama 7 tahun, minimalnya 7 tahun, apalagi lebih. Inya azan dia berniat hendak berbuat kebaikan. Inya azan hendak menolong kaum muslimin supaya tahu di waktu sembahyang. Inya azan dengan niatan mudahan orang mau ke masjidan, mau ke langgaran. Inya azan mudahan orang-orang yang mendengar azanku, baik binatang, manusia, jin, inya kena menjadi saksi lawan aku bahwasanya aku pernah azan di dalam dunia ini, menjadi saksi. Aku azan dengan niatan hendak mensyiarkan, hendak menampakkan syiarnya Allah Ta'ala. Inya niatan yang kayak itu. Azan selama 7 tahun minimal, itu inya mendapat keutamaan. Jasadnya di dalam kubur dijagakan Allah Ta'ala. Inilah diantara keutamaan menjadi kaum masjid.
menjadi kaum dilanggar. Ini ada pian, jadi lah pian lamunnya ada bisi keluarga atau anak pian menjadi kaum pian harus himbau. Jangan sampai pian itu meremehkan lawan orang yang menjadi kaum semantang inya gawinnya membersih masjid, mempel apa segala macam, jangan sampai dianggap hina. Lamunnya pian menganggapinya hina sama lawan pian menghinakan apa yang dimuliakan Allah Ta'ala. Karena gampangan seperti ratik aja tanya bersihnya hilang akan dapat bidadari berapa puting ratiknya. Jadi nyanyinya tuh hanya semata-mata mudah Allah Ta'ala himbau. Di balik orang tak ada kah terserah. Makanya orang-orang yang jadi kaum itu bagusnya ada bisnis usaha sendiri, berjualan kenapa sekiranya itu kadang mengharapkan duit, jangan mengharapkan dari orang, usahanya ada. Ya kalau supaya membantu hati itu bujur-bujur ikhlas karena Allah Ta'ala di balik orang kadang. Ya. Mana anak? Kenapa jadi Nabi Muhammad membatasi minimal 7 tahun? Ini ada hadis Nabi, boy. Ini ada hadis Nabi, siapa yang azan selama 7 tahun, dia menuntut ridha Allah Ta'ala, itu kutibat lahu bara'atun minan nar. Dia akan diselamatkan daripada api neraka. Nah, jadi ulang-ulang masa bakti kaum. Masa bakti kaum. Nah, minimal ada hadis Nabi yang pertama 7 tahun. Ini fadilatnya dari Nabi, kutibat lahu bara'atun minan nar. Kutibat lahu bara'atun minan nar. Artinya ditulis baginya diselamat daripada api neraka. Kemudian ada hadis mengatakan siapa yang azan selama 12 tahun, jadi kaum nih 12 tahun, ini wajabat lahul jannah, wajib baginya surga. Nah, kenapa Nabi menyambut 7 tahun? Ingatkan satu ibadah, satu kebaikan yang kita lakukan itu balasannya minimal 10, 1/10 ganda. Ya Allah, ada lagi satu kebaikan digandakan Allah Ta'ala menjadi 70. Ada lagi gandaannya satu ibadah digandakan menjadi 700. Kita ambil yang ringan 1/10. Satu ibadah sama lawan 10 ibadah. Nah, berarti ibadah 1 tahun itu sama lawan ibadah 70 tahun. Sama lawan ibadah 1 tahun sama lawan ibadah 10 tahun. Nah, berarti kita bilang 7 tahun dulu. 7 dikali 10 sama dengan 70 tahun. Jadi lamunnya inya azan selama 7 tahun itu sama lawan azan 70 tahun. Dimapakana kutibat lahu bara'atun minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Syahadat nang diazan tuh mendarah daging namanya. Kemudian pulang 12 tahun. Berarti 12 kali 10 120. Nah, sama lawan azan 120 tahun, namanya 12 tahun. Khasiatnya wajabat lahul jannah. Nah, 70 tahun ini adalah umur ghalib. Umur ghalib, umur kebanyakan umatnya Nabi Muhammad. Adapun umur 120 ini adalah umur aqsa.
Ini adalah umur umatnya Nabi Muhammad. Nah, ini kebiasaan kebanyakan umatnya Nabi Muhammad hingga 70 matian sudah. Biar umur berapa? Nah, biasanya bahkan ada sampai 60 gitu. Banyak yang gulikan sudah. Ayo kamu. Nah, jadi namanya azan selama 7 tahun sama lewat 70 tahun. Apalagi ini mulai anum sampai ke tua azan. 5 pakadeng ini 12 tahun aja wajah berlalu jannah, apalagi Nabi. Insya Allah mudah istiqomah. Istiqomah. Yang kayak apa nih berarti istiqomahnya azannya waktunya di Sohor umpamanya, karena pergantian umpamanya yang penting ada. Nah, binian kayak apa azan? Nah gini ngaruhnya. Ini ada bela yang menghinakan lawan jadi kaum sampai kan dia anu begini jar jadi kaum. Nah kalau jadi kaum jar ya jadi PNS ya itu nyata kan gaji gaji pegawai Tuhan ya. Nah jar Nabi Muhammad kan akmaru ummati baina sittin wa sab'in. Umur umatku jar Nabi antara 60-70. Nabi Muhammad meninggal umur 63. Sayyidina Abu Bakar umur 63. Abu Bakar sekumpul pun 63. Nah, mudah-mudahan kita sehat panjang umur. Nah, dikit lagi nih. Gimana tadi? Nah, jadi semua jasad itu selain yang 5 guting tadi itu dijagakan Allah Ta'ala. Sisanya itu hancur seberataan. Tertinggal yang sampai hari kiamat itu ada ngarannya al-dzambi ngarannya. Tulang kecil yang letaknya di bawah sulbi manusia itu kada hancur. Nah dari situlah karena manusia itu terbit kembali seperti semula. Ibu-ibu majelis ta'lim yang selamat taufik yang dirahmati Allah. Jadi ada beberapa makhluk Allah Ta'ala yang kada mau hancur sekalipun kiamat hari, karena Allah Ta'ala menghendaki ibqah, artinya dikekalkan. Dan Allah Ta'ala itu bukan jua fana. Fana itu artinya binasa, seperti dunia. Dunia ini bisa hancur, dunia ini bisa binasa. Kullu man 'alaiha fan. Setiap apa-apa yang ada di muka bumi ini, di dunia ini pasti fan, binasa. Jadi kita nih mati wajangan. Di dunia itu binasa, makanya itu kita dilarang mencintai dunia. Mengapa yuk kita dilarang mencintai dunia mengandak luar biasa di dalam hati? Karena dunia itu yang pertama ini ada awal. Kemudian dunia itu ada akhir. Contoh dunia apa ya? Baju. Kayak aja harapnya baju sayangnya pian lawan baju merek harap larang nukar seraria kah namanya atau nukar. Seksa kah? Seksa tuh mau lah buruk. Nah seksa tuh mau buruk. Jangan mencintai yang mau buruk. Wadai kayak apa aja nyamannya mau lah basi. Kayak apa aja harapnya HP, kayak apa aja harapnya mobil, kayak apa aja harapnya TV, maulah rusak. Itulah dunia, berarti dunia itu fan, harapnya binasa. Nah, mengapa Allah Ta'ala melarang kita mencintai dunia? Karena mencintai dunia itu kita bisa sakit hati. Dunia itu bisa meninggalkan kita atau kita yang meninggalkan inya. Ada dulu pernah kebakaran di daerah Martapura sini, tapi ulun kada menyambat di mana letaknya, tepatnya di mana. Pernah kejadian dulu kebakaran, walhasil rumah sidin ini habis kebakaran. Lalu umpar sidin tinggal di wadah dang sana.
kalawasan di rumah dang sana kan tadinya menjua. Lalu sidin mengambil sertifikat tanah, sidin julung ke bank, ambil duit di bank. Lalu duit bank ini tadi sidin ulah pulang rumah. Sudah mulah rumah, sembahyang hajat, sekalinya beberapa waktu kemudian kebakaran pula. Maka sertifikat tanah sudah diunjuk ke bank. Mendengar itu, kuitannya kada tahan lagi, serangan jantung, meninggal dunia. Itulah dunia mau hancur. Oleh karena itu kita ditangati mencintai yang mau jabuk. Lamunya kita mencintai yang mau jabuk, bersandar di jabuk, ujung-ujungnya tajung kayak jabuk. Nah, dan disuruh kita cinta lawan akhirat. Akhirat itu contohnya apa? Surga. Mengapa kita disuruh mencintai surga? Karena surga itu ada awal, dicipta Allah Ta'ala. Tetapi surga itu kada ada akhir. Kada ada akhir, kekal abadi. Lamunya rumah kita bisa hancur, dapatnya angin, dapatnya apa? Banjir, dapatnya api, dapatnya angin puting beliung, apalagi puting tanah ya Allah. Beliung aja ya tahanan udah. Lamunya akhirat surga maulah hancur, kada mau hancur. Mudahan kita masuk surga berataan. Angkat tangan sekali lagi dan hendak lakas masuk surga. Lamunya kita nita masih begawi memberak dunia siang malam, malam siang semantang-mantang, rukok rumah langsung tuko 24 jam kasih tutupan. Asalkan bersembahyang aja kada apa-apa. Lawan mengaji ini lamunnya kada buka 24 jam, bersembahyang kada, mengaji kada, lucung kita. Muntong baluang, kurit baluang. Habis lucung, dapat duit tukarakan ke baras bawa makan bahida, dapat duit tukarakan ke baras bawa makan bahida. Nah gitu aja hidup setahun, bulu aja panjang. Nah, mudahan kita cinta surga adalah cinta akhirat, amin. Dan yang lebih hebat itu adalah cinta Allah Ta'ala. Kenapa cinta Allah Ta'ala yang paling hebat? Karena cinta Allah Ta'ala itu kada ada awal. Allah Ta'ala itu kada ada awal, dan Allah Ta'ala itu kada ada akhir. Jadi harap mana Allah lawan surga? Jelas harap Allah Ta'ala. Allah Ta'ala ada di dunia, ada di akhirat. Lamunya surga kada ada di dunia, di akhirat aja hanya ada, nyamannya tuh di akhirat. Lamunya kenal di Allah Ta'ala, nyaman di dunia, nyaman di akhirat. Lamunya mengharap surga, nyamannya di surga aja, kena di dunia kada. Mudahan kita ini sama-sama kita belajar dalam mengenal Allah Ta'ala. Mudahan ditanamkan Allah Ta'ala cinta lawan sidin. Amin. Kullu syai'in halikun illa wajhah. Setiap sesuatu itu binasa illa wajhah, kecuali zatnya Allah Ta'ala. Setiap sesuatu itu pasti binasa kecuali Allah Ta'ala. Siapakah pasti binasa? Jin kah, manusia kah, binatang kah, bahkan malaikat pun mati. Pimpinan malaikat Jibril pun mati. Ketika Israel hendak mencabut rohnya Jibril ini haratan sembahyang, tuntung salam berdiri pulang, tuntung salam berdiri pulang. Rupanya nilai Israel paham Jibril ini hendak minta cabut waktu sembahyang. Mudahan kita nilai mati dalam keadaan ibadah. Jadi Jibril ini meninggal sidin dalam keadaan sujud waktu sembahyang. Sama lawan arwah guru saman, dulaknya apa guru sekumpul, sidin meninggal waktu sujud. Sujud sembahyang subuh. Jadi sembahyang subuh itu sujud kali sing bangunan lagi. Nah kita bisa cuma gurih. Nah sama Jibril ada kalinya sidin meninggal waktu sujud. Lalu jar Allah Ta'ala, habiskah sudah Israel matian? Habis sudah ya Allah. Habiskah sudah? Habis. Ada lagi nya Tuhan, habis sudah. Ada lagi, ikam lagi belum. Amba kayak apa?
cabut nyawa seorang. Lalu cabut seorang, lalu habis matian sebarataan. Lalu ujar Allah Ta'ala, limanil mulkul yaum, ayo kerajaan milik siapa sekarang? Lillahil wahidil qahhar, aja Allah Ta'ala. Artinya yang kekal abadi itu Allah Ta'ala aja. Kemudian amalan sifat baqa. Nah, amalan wujud semalam ingat lawan Allah. Amalan sifat qidam syukur. Kemudian amalan sifat baqa napa? Yaitu zikrul maut, ingat lawan mati. Mudahan kita ditolong Tuhan ingat lawan mati. Nina di tangan kita, Nina di telapak tangan Nina, tulisannya M, kanan M, kiri M, mati. Artinya namanya kita kada ingat di mati ya kita telapak tangan. Bahkan ujar Abu Bakar Sokumpul bahari sini pernah menyambat mati itu disidin di hadapan mata kita. Napa di antara dua mata kita? Napa nang di antara dua mata kita? Hidung. Napa dulu yang di dalam hidung? Hingos. Jangan hingos. Hinak, napas. Lamunnya mau keluar kada sing masukan lagi atau keluar kada sing masukan lagi, pacang napa? Mati. Jadi kita pacang mati. Mudahan kita dimudahkan ingat mati. Hidup ini lamunnya kita ingat mati, ingat dibulik. Lamunnya ingat dibulik, ingat disangu. Lamunnya ingat disangu, iya nang mau mengaji, mau mendengarkan ilmu agama, iya ingat disangu, ingat pacang bulik. Nah, iya. Nah, kita nih saat ini kan giliran kita nih. Kina ada masanya kita kada ada lagi. Siap-siap ya. Karena nang tadi kok pasti Pak. Pasti bulik. Ini ayat mati itu dua. Ayat mati itu ketika ayat surah Ar-Rahman yang banyak pabi ayyi alai rabbikum tukadziban. Nah, di situ ada ayat kullu man 'alaiha fan. Setiap apa aja yang di muka bumi itu pasti kematian. Ayat ini turun tersenyum malaikat. Kami di langit jar malaikat, yang di bumi itu binatang, manusia, jin, buahnya mati, kami kada mati, ujar malaikat imong dolo. Lalu turun pulang ayat yang kedua, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang mempunyai roh, yang bernyawa pasti mati. Najar malaikat aku berroh juga, mati juga, udah jadi malaikat. Nah, itu ayat mati itu ada dua. Jadi nang hidup hanya Allah Ta'ala aja yang sebenarnya. Al-waris sebenarnya itu Allah Ta'ala. Makanya di dalam Asmaul Husna itu kan ada Al-warithu ya. Al-warithu artinya nang waris. Sebab seberataan matian seberataan hakikat nang waris itu siapa? Allah Ta'ala aja. Pernah yang kejadian dahulu nih lah, ada santri SMP atau SMA itu ini sekolah di Balikpapan, paniniannya di Banjarbaru. Jadi ini nih tuntung ujian, libur panjang sekolah, lalu ini nih hendak menangi nini di Banjarbaru. Pulakan inya ke Banjarbaru. Lawan kuitannya kan juga gala itu nah. Yang nini di Banjarbaru cucu kacang datang, himungnya luar biasa. Sekalinya sekitar jam 3 malam, sekalinya ada kabar kecelakaan di daerah Tanjung, teranjah pohon, mati seberataan. Jadi datang ke Banjarbaru itu tinggal mayat aja lagi. Nah, apa ada nang paninian nangis luar biasa, sedihnya luar biasa. Mendengar pecucuan anak meninggal dunia, jatuh jantung, 4 juga meninggal dunia. Dikira cucu seorang yang pacang mewaris seorang. Sekalinya seorang yang mewaris cucu. Dikira anak yang mewaris kita, sekalinya kita yang mewaris di anak. Berarti lalu Sayyidin meninggal dunia, berarti yang kekal itu Allah Ta'ala. Mudahan kita cinta Allah Ta'ala. Ulun tutup kisah adalah dari sifat baqa ini. Ada kisah
Ada seorang raja. Ada seorang rajanya ini soleh, rajanya ini bagus. Ngaran raja ini kan hidup nyaman, pemakan nyaman, pakaian nyaman, hidup di istana. Tapi ngaran raja ini mau juga, banyak juga yang bisa masalah. Banyak umat yang digaduh, macam-macam masalah datang lawaninya, mau punya pilih. Jadi ini mengiau lawan wazir, menteri. Wahai wazir, sini ikam. Nina utas presiden. Aku ini banyak banget isi masalah. Tolong ukirakan di utas ini. Lamunnya aku melihat utas ini, tulisan di utas ini, aku ketika aku sedih, aku menjadi senang. Ketika aku senang, aku menjadi sedih. Aku ini mau di sini banyak isi masalah. Itulah hidup. Ini hidup inilah pasti ada dua sisi. Ngarang hidup ini pasti ada dua sisi. Likulli syai'in da'un wa dawa. Sesuatu itu pasti ada penyakit, ada juga obatnya. Sesuatu itu pasti ada min, ada plus. Hidup ini kada salawasan sedih, ada senangnya. Hidup ini kada salawasan senang, ada sakitnya. Hidup ini kada salawasan menangis, ada tertawa. Hidup ini kada salawasan malam, ada siang. Hidup ini kada salawasan hujan, ada cerah. Hidup ini kada salawasan lurus, ada kaliukan. Tahu juga kaliukan? Tikungan. Hidup ini kada salawasan turunan, ada dakian. Hidup ini kada salawasan sabar, ada syukur. Hidup ini kada salawasan pengantinan, ada kematian. Itulah hidup. Hidup itu ada dua sisi, ada min, ada plus. Hidup ini pasti ada masalah. Bagaimanapun kita hidup di dunia pasti ada masalah. Ad-dunya darul balwa. Dunia itu adalah negerinya bala, markasnya bala, sarangnya bala. Ada masalah pun ada masalah. Contohnya bayi itu maulah garing. Bayi itu mau garing, kan anak tuh mau garing. Padahal ini kada bisa dosa, masalah kada. Hidup di rumah aja kada bisa keluar rumah. Sekalinya mati diranjang motor tak ke rumah. Masalah kada? Masalah. Hidup galau itu kada salawasan. Galau itu pasti karena ada masanya hilang. Bahkan banyak gembiranya daripada galaunya. Itulah hidup itu pasti ada masalah. Jadi wazir, menteri, tolong na ukirakan na di utas kong ini tulisan. Lamunnya aku melihat tulisan ini, ketika aku bersedih, aku menjadi gembira. Di ketika aku ini dalam keadaan gembira, takutan sombong, melihat tulisan ini, aku menjadi sedih. Rupanya si wazir ini cerdas, pintar, alim juga. Lalu diukirakan sidin. Tulisannya 3 kalimat, 3 syator. Tulisannya hadza al-waqtu sayumdi. Hadza al-waqtu sayumdi. Hadzal waqtu sayumdi. Waktu ini pasti berlalu. Waktu ini pasti berlalu. Ujar kerisi lagi. Badai pasti berlalu ya. Artinya dalam keadaan sedih apapun kita, menangisnya kita, itu pasti akan berlalu. Pasti akan berlalu. Sehingga melihat itu, pasti akan berlalu, bingung kita. Sehingga kesedihan itu yang ada di hati kita mulai berkurang. Ini pasti ada kena masanya pacang gembira pula. Tunggu rahasia Allah Ta'ala ini pasti ada baiknya. Husnuzon lawan Allah Ta'ala. Kantut tuh selawasan na bau. Kayaknya kantut tuh ada waktunya kena hilang. Kawan lo kantut 3 foot ya bau alam pada gobang. Kayaknya ada masanya kantut itu baunya hilang. Kalau sama juga kesedihan hilang aja kayaknya. Nah ada penciuman harinya.
La tukathir hammak ma qadir yakun. Jangan banyak galau jadiin takdir itu. Kenapa yang sudah ditakdirkan pasti terjadi. Alladzi li ghairik la yasil ilaik. Lamunnya kada pancang taka ikam, lain rezeki ikam, pancang kada dapat jual sampai ke ikam. Waladhi posim lak hausilun ladaik. Lamunnya itu pancang kasal ikam pasti sampai ke ikam. Jadi umpamanya nila jodoh kita lain sekalinya ini toh. Jangan apa? Iya enggak? Iya enggak? Pasti berlalu. Hujan. Jadi pas melihat itu aja fokusnya anunya nih. Bujur si raja bujur ikam. Pintar ikam wazirai, pintar. Artinya ketika melihat hazal waktu sayundi, ketika sedih pasti berlalu. Di ketika umpamanya ada orang menyambati kita, orang menggunjing kita, ada suara sumbang manui kita, jangan sedih, kesedihan itu pasti berlalu. Ada orang merangut lawan kita, maulah orang kira-kira merangut seumur hidup. Patah gulo. Orang seumur hidup sampai aja nanya. Ketika kita dapat gembira, kada mau sombong. Oh sematang sugih sombong. Oh sematang berilmu sombong. Oh semantang bungas sombong. Sombong bungas tuh mau hilang. Raba di aspal tapi air sepal. Habis hilang hidung. Ya Allah, nah jadi jara si wazir, nah cerdas ikan, si raja cerdas ikan wazirai, cerdas ikan menteri ya. Lewat subhanallah dan sunnah. Nah jadi mudah-mudahan kita kawa mengamalkan daripada sifat bakal ini. Mudah-mudahan ada berkahnya, ada manfaatnya. Mudahan dosa-dosa kita, orang tua kita, guru-guru kita, nenek datuk kita, jiran tetangga kita, kaum muslimin dan muslimat diampuni Allah Subhanahu wa taala dosa seumur hidup. Allah kabulkan segala hajat-hajat kita, baik hajat dunia maupun hajat akhirat. Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah, akhir kalam mengucap la ilaha illallah, masuk surga bi ghairi hisab, berkumpul bersama Rasulullah dan wali-wali Allah Ta'ala. Ala hadhihi wa kulli ibn salih wal hadrat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana fa'alna ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Walhamdulillahi 'ala kulli hal wa na'udzu bika min hali ahli an-nar. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ما مضى يا واسع الكرم. تقبل الله منكم يا كريم.